Kenapa banyak suami di usia tua akhirnya pergi duluan? Hari ini saya akan berbicara sesuatu, mungkin sebagian orang bisa menjadi diam, dan sebagian lagi bisa merasa nggak enak, dan sebagian lagi bisa ketawa pahit. Tapi nggak apa-apa, memang kenyataan itu harus dihadapi, bukan dihindari. Ibu-ibu yang dengar, coba sedikit buka hati. Bapak-bapak, kalau dada mulai sesak, coba tarik napas dulu. Kenyataannya begini, kalau perempuan capek, ada yang nemenin, ada tempat buat cerita, ada bahu buat bersandar. Teman-temannya siap mendengarin dari pagi sampai malam, dari hal kecil sampai hal besar. Kalau laki-laki, kalau capek, diam. Kalau tertekan, merokok. Kalau sedih, ngopi. Atau nyari minuman yang bikin kepala agak ringan. Kalau hancur, ya duduk di teras sendirian sambil memandangi langit. Dan anehnya, dari dulu itu dunia itu mengajari untuk laki-laki tetap menyayangi perempuan. Harus perhatian, harus sabar, harus sayang. Tapi siapa yang mengajari perempuan untuk memahami laki-laki? Siapa yang mengajari bahwa laki-laki juga manusia? Jawabannya hampir nggak ada. Setiap orang bilang sama laki-laki, kamu harus kuat, kamu harus sukses, kamu harus tahan banting, kamu harus jadi sandaran. Tapi jarang banget ada yang nanya, kamu sendiri siapa yang nyandarin? Kamu capek enggak? Kamu sedih enggak? Kamu aman enggak? Hampir nggak ada. Dan lucunya, dunia penuh hari-hari spesial buat perempuan. Ada hari ibu, hari perempuan, hari ulang tahun, hari kejutan kecil, hari romantis. Sementara laki-laki, dia hanya dapat satu hari spesial. Hari di mana dia mendapatkan setangkai bunga di atas peti mereka. Sakit? Iya. Tapi itu sering terjadi. Sering kita dengar kalimat, laki-laki itu nggak bisa diandalkan. Laki-laki itu kerjanya cuma bikin masalah. Laki-laki itu kalau nggak sukses, untuk apa? Tapi kalau bisa dibalik, berapa perempuan yang bisa diandalkan dan juga bisa berdiri kuat sendiri? Nggak banyak yang mau jawab itu. Laki-laki menghabiskan waktunya buat keluarganya. Bangun pagi sebelum orang lain bangun. Pulang setelah orang lain tidur. Kerja apa aja asal halal dan asal bisa membawa pulang uang. Tapi balasannya seringkali bukan apresiasi, bukan pelukan, tapi malah tuntutan. Kenapa pulang telat? Kok gajinya segini terus? Kok kamu nggak peka? Kok kamu nggak ngertiin aku? Kenapa nggak bisa beli ini itu? Dan di titik itu, mulai pelan-pelan hati laki-laki itu mulai retak. Coba kamu lihat, di sore hari yang jalan-jalan seneng kebanyakan perempuan. Yang cerita santai, yang cerita ngalor ngidul itu juga kebanyakan perempuan. Laki-laki, banyak yang sudah pergi duluan. Pergi karena tekanan, pergi karena capek, pergi karena tidak punya tempat untuk pulang dengan secara batin. Pergi karena nggak pernah mendengar kata, kamu sudah cukup. Yang masih hidup pun banyak yang fisiknya itu ada, tapi jiwanya hancur. Laki-laki memikul beban yang tidak kelihatan. Harus cari uang, harus mikirin masa depan anak, harus mengurus tanggung jawab keluarga besar, harus bayar cicilan yang nggak kelar-kelar, harus kuat dengan omongan-omongan orang. Dan kalau mereka jatuh sedikit aja, sudah dibilang lemah, nggak becus, nggak bertanggung jawab. Padahal dia juga manusia, sama-sama bisa capek. Yang paling menyakitkan adalah ketika laki-laki pulang dalam keadaan letih, tapi bukannya disambut, malah dibebani. Padahal laki-laki itu sederhana, nggak minta apa-apa, hanya dia ingin pulang melihat pasangannya itu dengan muka yang ramah, tekanan yang hangat, dan kalimat yang sederhana. Aku ngerti kamu capek, terima kasih sudah berjuang. Itu aja udah cukup untuk menghidupkan lagi hati mereka yang sudah mati. Tapi realitanya jarang ada yang melakukan itu. Kalau kita perhatiin, kenapa laki-laki itu di usia 40, 50 itu mulai pendiam? Karena mereka mulai sadar sesuatu yang pahit. Mereka selalu dibutuhkan, tapi jarang ada yang peduli mereka kuat atau enggak. Mereka harus menjadi tempat untuk bersandar, tapi mereka sendiri tidak punya tempat untuk bersandar. Mereka harus mendengar semua keluhan, tetapi keluhan mereka nggak punya rumah. Kenapa kalau malam-malam laki-laki itu sering duduk sendirian, sering melamun, sering merenung, menyelipkan semua sakit ke dalam diam. Lalu keesokannya bangun lagi, seolah nggak ada apa-apa. Laki-laki bukan cepat tua itu karena kerja, bukan karena panas, bukan karena lembur, bukan karena beratnya pekerjaan. Mereka cepat tua karena merasa sendirian, merasa tidak dihargai, merasa gagal. Padahal sudah berjuang, merasa tidak berhak lemah, merasa tidak punya tempat untuk pulang. Dan kalau itu terlalu lama, itulah yang membuat laki-laki pergi dulu. Untuk perempuan, kalau kalian masih mempunyai laki-laki yang masih pulang, masih mau berusaha, masih bertahan walau capeknya tidak kelihatan, tolong hargai. Dia mempunyai dunia berat yang tidak pernah dia ceritakan. Dan untuk laki-laki yang dengar video ini, yang lagi nahan bebannya sendirian, dan yang lagi berjuang tapi tidak dipahami,
Saya hormat kepada kalian. Semoga suatu hari kalian punya tempat untuk menurunkan beban. Punya seseorang yang benar-benar bilang, kamu tidak sendirian, kamu cukup. Karena kalian memang cukup. Kalian manusia, bukan alat. Kalian manusia, bukan mesin. Kalian juga layak untuk dimengerti. Mau kucing ini lucu, tekan like dan subscribe dulu ya.